Halo? Pak? Ini Doni, Pak. Iya, Papa tahu. Di mana kamu, Don? Don? Doni? Don? Brengsek kamu ya. Kamu coba menipu saya ya. Kali lagi kamu coba-coba, saya habisi kamu, bangsat. Doni barusan telepon, tapi tahu-tahu terputus. Papa nggak tahu dia di mana. Tunggu aja. Kali sebentar lagi telepon lagi. Iya, kita tunggu. Sekali lagi kamu coba-coba telepon, saya habisi kamu. Saya kasihan Om sama orang tua saya. Mereka pasti sedih. Anjing. Peduli setan dengan orang tua kamu. Kesedihan mereka bukan masalah saya. Mereka pernah menari-nari di atas penderitaan anak perempuan saya. Sekarang giliran mereka tahu apa artinya kesedihan. Siapa anak perempuan Om? Mengapa saya yang dijadikan sasaran? Suatu hari nanti, kamu akan tahu. Suatu hari. Apa yang mau kamu lakukan sekarang? Saya juga nggak tahu. Saya senang kamu di sini. Malah enak. Saya ada yang temenin. Apalagi orang tua saya masih lama di luar negeri. Tapi gimana sama mama kamu? Sampai kapan kamu akan biarkan dia terus menderita seperti ini? Yang saya buat justru untuk masa depan dan kebahagiaan Mama. Saya nggak yakin mama kamu akan bahagia dengan cara seperti ini. Siapa? Saya Rudi, Tante. Saya bahkan pembantu untuk nemenin Tante di sini. Makasih. Yuk, masuk. Tante kenapa? Kenapa, Tante? Enggak, Pak. Enggak apa-apa, Tante. Cuma masuk angin rasanya dingin. Ayo masuk. Maaf, Tante. Aduh, ini sih bukan hanya masuk angin, tapi badan Tante panas sekali. Kita masuk aja ya. Yuk. Enggak apa-apa kok, Tante. Cuma kurang tidur. Lebih baik saya panggilkan dokter ya, Tante ya. Mbak, tolong anterin Ibu ke kamarnya ya. Rudi, terima kasih banyak ya Tante merepotkan. Iya, lebih baik Tante istirahat dulu. Saya segera panggil dokter ya. Makasih. Kalau ada waktu, mampir dong ke tempat Mama. Lihat-lihat keadaannya. Kenapa sih kamu bikin masalah ini makin rumit? Kalau kamu emang kangen, kenapa nggak pulang aja? Saya harus ngasih Mama waktu untuk kembali ke keluarganya. Itu udah komitmen saya pada diri saya sendiri. Saya ingin keluarga itu utuh kembali. Seperti sebelum saya datang merusak kebahagiaan mereka. Kamu ada janji? Enggak, Terus siapa dong? nggak tahu.
Siapa? Saya Rudi. Kamu jangan bilang saya ada di sini ya. Hai Ruth, apa kabar? Baik. Gimana? Ada kabar dari Vina, Elma? Vina, enggak. Kenapa emangnya? Kok kamu bingung banget sih, Ruth? Kalau Vina telepon sama kamu, tolong bilang sama dia. Mamanya lagi sakit. Panasnya tinggi sekali. Oke deh, saya permisi dulu ya. Tadi Rudi nanya apa? Hah? Rudi tadi bilang apa sampai kamu sedih begini? Mama kamu sakit. Panas badannya tinggi. Dari sikap Rudi tadi, saya yakin dia nggak bohong. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah pulang ke mama kamu. Tapi saya nggak mau ngerusak kesempatan Mama untuk balik ke keluarganya. Saya nggak pernah ngerti sikap kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama mama kamu akan menyesal seumur hidup, Vina. Pulanglah. Kasihan mama kamu. Vina di mana sekarang ya? Udah deh, lebih baik Tante minum obat dulu ya. Obatnya diminum Tante. Minum Tante. Terima kasih. Untuk saat ini, biar saya mikirkan Vina, Tante. Lebih baik Tante mikirin kesehatan Tante dulu. Bagaimana kalau saya telepon Pak Hari atau Ami, Tante? Jangan. Nanti mereka pikir saya cuma pura-pura sakit untuk minta dikasihani. Om Hari sudah memutuskan untuk menceraikan Tante. Karena menurut Om Hari, saya tidak pantas untuk jadi istri dan ibu dari anak-anaknya. Mama kan punya anak tercinta. Segitu cintanya Mama, sampai dia lupa dan tega ninggalin Papa dan saya. Ami. Tapi saya merasa berkewajiban untuk memberitahu mama kamu kalau mama kamu sekarang lagi sakit serius. Dan untuk saat ini, mama kamu nggak ada yang merawat, Ami. Memang anak tercinta Mama ada di mana? Vina. Vina telah menghilang. Dan nggak ada yang tahu Vina pergi kemana. Mama kamu sudah melarang saya untuk bilang sama kamu kalau dia sakit. Dan dia nggak mau dikasihani. Tapi di luar sepengetahuan dia, saya harus beritahu sama kamu. Demi rasa kemanusiaan saya, Ami. Sekarang terserah kamu. Dan maaf saya telah mengganggu sekolah kamu hari ini. Ya. Rudi, Kenapa, Ami?
saya ke Mama. Kenapa kamu berubah pikiran, Ami? Karena dia adalah mama saya. Dan saya sayang sama dia. Oke, saya antar kamu ke mama kamu. Tapi sebelumnya saya mintakan izin ke guru BP ya. Selamat siang, Pak. Bagaimana keadaan Nyonya? Panasnya belum turun-turun, Pak. Yuk kita lihat yuk. Ami, beginilah keadaan mama kamu. Maafin Ami, Ma. Ami udah nyakitin Mama. Mama sembuh, Ma. Pak, 1 jam lagi Bapak ada rapat di bank. Terus jam 4, Bapak ditunggu di kantor Menteri Perdagangan. Mereka semua minta konfirmasi loh, Pak. Tolong konfirmasikan bahwa 1 jam lagi saya ada di sana. Baik, Pak. Halo, Papa, ini Ami, Pak. Papa tahu. Ini pasti kamu. Papa kan apal. Kamu kan anak kesayangan Papa. Papa cepat ke sini, Pak. Ke rumah Vina. Ada apa kamu di situ? Mama sakit, Pak. Kasihan Mama. Ami? Ami? Kenapa nangis kamu, Ami? Halo, Pak Eri. Saya Rudi. Keadaan Tante Dewi sekarang lagi sakit. Beliau sendirian di sini. Vina menghilang dan nggak ada yang tahu Vina pergi kemana. Oke, saya akan segera ke sana. Dan tolong bilang sama Ami jangan kemana-mana. Baik, saya tunggu Pak Eri. Iya, Pak. Bella, tolong batalkan acara saya. Tapi, Pak, mereka udah confirm lagi sama kita. Tolong batalkan. Istri saya sakit. Baik, Pak. Halo. Belum, Ruth. Vina masih belum menghubungi saya. Iya. Tapi nanti kalau Vina menghubungi saya akan segera memberitahu. Ya? Oke. Yuk. Saya nggak pernah ngerti sikap kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama mama kamu akan menyesal seumur hidup, Vina. Di mana istri saya? Silakan Mas Pari. Ami? Di mana Mama? Mama gimana? Ketahuinya sejak kemarin Pak Ari. Saya sudah panggil dokter, sudah diberi obat. Tapi sampai sekarang belum ada kemajuan. Lebih baik Pak Ari lihat sendiri kondisi Ibu. Mama harus dibawa ke rumah sakit. Jangan, Mas. Kamu harus dirawat di rumah sakit. Biarkan saya di sini. Dalam kondisi seperti ini, saya tidak suka ada penolakan atau ada bantahan. Ami, tolong siapin mobil.
Cepat ya. Emang itu siapa sih, Non? Itu orang yang paling saya sayangi, tapi paling menderita, Pak. Nah, itu barangkali Rudy. Rudy, ayo masuk. Vina? Kamu kemana aja selama ini, Vin? Gak usah ngomongin tentang saya. Gimana kondisi Mama? Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau Pak Hari tidak membawa mama kamu ke rumah sakit, Vin. Kenapa bukan kamu yang bawa Mama ke rumah sakit sebelum kondisinya makin parah? Saya sudah akan membawa mama kamu ke rumah sakit, tapi dia menolak dengan tegas. Dia masih mengharapkan kamu kembali, Vin. Dari mana kamu tahu kalau mama kamu sakit? Saya memang menghilang dari kehidupan Mama. Tapi Mama masih tetap ada dalam setiap detak jantung saya. Bagus. Sekarang gimana kalau kita ke rumah sakit? Dia pasti senang melihat kamu, Vin. Berapa kali saya bilang ke kamu, saya sudah menghilang dari kehidupan Mama. Tapi itu hanya teori kamu. Buktinya kamu lihat sendiri kan? Begitu saya menghilang, Om Hari kembali ke Mama. Untuk saat ini, apapun yang terjadi sifatnya hanya sementara. Sementara gimana? Apapun yang dilakukan Pak Hari, demi rasa kemanusiaannya. Karena Ibu Dewi adalah ibu dari anak-anak mereka. Apapun alasannya, tetap lebih baik untuk sebuah permulaan. Tapi yang dilakukan oleh Pak Hari bukan tindakan permulaan, tapi tindakan pertolongan dalam keadaan darurat. Mama kamu pasti akan dicerai oleh Pak Hari kalau mama kamu sudah sembuh, Vin. Saya rasa pendapat kamu salah, Rudy. Pak Hari akan membawa Bu Dewi pulang ke rumah untuk proses penyembuhan. Dan proses penyembuhan membutuhkan waktu yang lama. Dan mereka punya banyak waktu untuk menyelamatkan perkawinan mereka. Saya sependapat dengan Vina. Untuk menjaga keutuhan keluarga itu, lebih baik menghindar dari mereka. Saya merasa tidak bisa melangkah lagi untuk meneruskan kehidupan kita, Dewi. Untuk meneruskan perkawinan kita. Dengan masa lalu kamu yang selalu menggelantung di benak saya. Kamu punya Vina, saya punya Ami. Dan sekarang saya tidak tahu di mana Doni berada. Dengan sangat berat, saya mesti harus menguburkan impian yang pernah kita gali dulu bersama-sama. Saya akan mencarikan kamu. Ini bunganya dari Papa, kalau ini dari Ami. Bagus nggak? Makasih. Saya dan Ami tadi malam melakukan doa syukur karena ternyata kamu bisa sembuh. Makasih, Mas.
Kenapa? Sepertinya kamu ingin mengakhiri hidupmu dengan tidak makan dan minum berhari-hari. Saya sudah tidak ada alasan untuk meneruskan hidup ini. Orang-orang yang saya cintai semua pergi meninggalkan saya. Sudah ada kabar dari Doni, Mas? Doni memang pernah telepon saya, tapi teleponnya selalu terputus. Dan saya yakin Doni pasti diculik. Carlo dan Ines juga menculik Daisy, Mas. Iya, tapi sekarang polisi sedang melacaknya. Untuk apa lagi kamu sembunyi? Kalau Pak Hari mau menerima mama kamu kembali, dia harus mau menerimanya apa adanya. Tapi kalau Pak Hari memang berniat menceraikan mama kamu, dia akan melakukannya tanpa menjadikan kamu alasannya. Sekarang kemungkinannya adalah 50-50. 50% Om Hari akan menerima mama kembali, dan 50% lainnya perceraian itu akan tetap terjadi. Lalu menurut kamu, kalau kamu muncul, persentase perceraiannya akan jauh lebih tinggi? Itu sebabnya saya tetap memilih untuk menghilang dari kehidupan mereka. Pasangan suami istri Dargo sudah menghilang sewaktu kami melakukan pelacakan di rumah kontrakannya di Bekasi. Tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa Doni pernah disekap di sana. Hanya yang ditemukan adalah pakaian gadis kecil. Kami duga itu pakaiannya Desi. Tetapi menurut informasi yang kami terima terakhir, sewaktu mereka buru-buru pergi, tidak ada gadis kecil yang ikut beserta mereka. Mungkin anak itu berhasil meloloskan diri, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ya, lalu karena takut Desi melapor ke polisi, mereka buru-buru pergi. Bisa jadi begitu. Terima kasih atas informasinya, Pak. Ya, sama-sama. Jangan khawatir Pak Hari, karena Doni dan Desi tetap merupakan prioritas kami dalam melaksanakan pencarian. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang. Sampai kapan kamu begini-begini terus, Vin? Saya juga nggak mau gini terus-terusan. Tapi saya nggak tahu saya harus buat apa. Bagaimana kalau kita menikah saja, Vin? Oke, tapi dengan satu syarat. Kita harus pindah jauh dari Jakarta. Karena saya nggak mau masuk lagi ke dalam kehidupan Mama. Untuk saat seperti ini, sangat sulit sekali permintaan kamu, Vin. Dalam keadaan kayak begini, mana mungkin saya bisa dapat pekerjaan di luar daerah? Apalagi kantor saya tidak buka cabang di luar kota, Vin. Bagi saya permintaan kamu jauh lebih sulit. Jalur kehidupan saya sudah jauh berubah. Ini akibat kesalahan saya menggali masa lalu yang semestinya sudah terkubur. Jadi dengan kata lain, secara pelan-pelan kamu akan tinggalkan saya, Vin. Saya nggak bilang gitu. Tapi sampai kapan saya bisa menunggu untuk kamu berubah pikiran, Vin? Maaf, Ruth. Jangan desak saya. Saya nggak bisa ngejanjiin apa-apa. Gimana? Biasa. Rudy mengajukan tuntutan. Tapi sayang, tetap memenuhi persyaratan. Kamu ngomong apa sih? Rudy mengajukan pernikahan. Saya setuju dengan satu syarat. Harus pindah jauh dari Jakarta. Supaya saya tidak lagi melintas dalam kehidupan Mama. Kayaknya pindah dari Jakarta adalah hal yang paling penting dibanding pernikahan kamu.
Kamu boleh menganggap saya aneh. Bagi saya, pernikahan itu tidak penting. Dan dengan siapa saya menikah pun itu tidak penting lagi. Kalau sampai ada yang melamar saya untuk menikah dan pindah jauh dari Jakarta, saya akan menerima lamaran itu. Kebahagiaan Mama adalah yang terpenting dalam hidup saya. Halo, selamat malam Pak Hari. Selamat malam, dokter. Saya hanya akan mengabarkan bahwa sesuai hasil analisa tes terakhir, Bu Dewi terbukti sudah sehat. Dan besok pagi Bu Dewi dapat meninggalkan rumah sakit. Ya. Dan Pak Hari dapat menjemput besok pagi sekitar jam 10. Iya. Terima kasih, dokter. Selamat malam. Telepon dari siapa, Pak? Dari dokter yang merawat Mama. Mama kenapa lagi? Mama sudah tidak apa-apa. Dan besok pagi, Mama sudah bisa meninggalkan rumah sakit. Iya? Iya. Papa mau jemput Mama ke sini kan? Papa, Ami tanya, besok Papa jemput Mama ke sini apa enggak? Papa nggak tahu. Bagaimanapun juga, Tante sangat berterima kasih sama Rudi karena sudah bisa membawa suami dan anak ke rumah waktu Tante sakit. Sama-sama, Tante. Tapi sebenarnya waktu itu saya dalam keadaan bingung. Saya nggak tahu harus telepon siapa. Dan ternyata saya nekat juga telepon Pak Hari dan Ami. Apapun alasannya, berkat Rudi, suami Tante, ya, terutama Ami mau bicara dengan Tante. Ya, mudah-mudahan keadaan akan menjadi lebih baik, Tante. Tante belum yakin keadaan akan bisa jadi lebih baik. Justru sekarang Tante merasakan pernikahan Tante ibarat telur di ujung tanduk, Ruth. Baru besok Tante bisa tahu apakah nasib Tante akan jatuh, hancur, atau bertahan. Tidak sama bedanya dengan nasib masa depan saya, Tante. Hanya saya tidak tahu kapan akan hancur dan sampai kapan akan bisa bertahan. Tante yakin, Ruth, satu saat Vina pasti akan muncul. Oke, tapi dengan satu syarat. Kita harus pindah jauh dari Jakarta. Karena saya nggak mau masuk lagi ke dalam kehidupan Mama. Ya, sekarang masalahnya muncul atau tidaknya Vina. Tapi apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan Vina, Tante? Nanti kalau Vina muncul, Tante akan bicara. Tante nggak mau dia menghukum dirinya sendiri. Sekarang lebih baik Tante nggak usah mikirin saya dulu. Kita akan lihat bagaimana keadaan besok. Ngapain kamu, Tok? Ambil korek? Kamu sekarang mulai rokok? Enggak, ini untuk Tuhan. Enak aja kamu udah. Untuk Tuhan. Tumben sekarang mulai merokok.
kapan sih Papa mulai ngerokok lagi? Katanya Papa udah berhenti biar Doni nggak ikut-ikutan. Nanti kalau ketahuan Mama bisa dimarahin. Kan kita juga repot, Pak. Apalagi yang kamu pikirkan, Vin? Pak Ari sudah bilang sama dokter kalau dia mau jemput mama kamu. Makanya saya sengaja nggak datang ke rumah sakit, Vin. Saya nggak mau ganggu privasi mereka, Vin. Kamu menghindar supaya privasi mereka nggak keganggu? Iya, Vin. Kalau gitu, kamu jangan nyalahin saya. Kenapa saya menghindar dari mereka? Karena saya punya alasan yang lebih daripada sekedar privasi. Saya memikirkan kebahagiaan Mama. Saya ingin mengembalikan masa depan Mama yang sempat saya rampas demi masa lalu. Saya minta bantuan kamu, Ruth, untuk mendoakan supaya Mama bisa kembali lagi ke keluarganya. Saya merasa tidak bisa melangkah lagi untuk meneruskan kehidupan kita, Dewi. Untuk meneruskan perkawinan kita. Dengan masa lalu kamu yang selalu menggelantung di benak saya. Kamu punya Vina. Saya punya Ami. Dan sekarang saya tidak tahu di mana Doni berada. Dengan sangat berat, saya mesti harus menguburkan impian yang pernah kita gali dulu bersama-sama. Saya akan mencarikan kamu. Kamu sudah siap? Saya belum siap. Bahkan saya tidak siap sama sekali. Apanya yang belum siap? Ini semua sudah kelihatan rapi kok. Kamu tidak perlu pulang ke rumah Vina lagi. Di sana tidak ada yang merawat kamu. Dan saya tidak bisa melihat kamu jatuh sakit lagi. Apalagi di sana pembantu juga sekarang kan sudah pulang. Terima kasih, Mas. Sebentar. Sebelum kamu salah tafsir, saya akan jelaskan dulu. Saya belum bisa memutuskan hubungan tentang kamu dan saya. Kita pergi sekarang. Suti, bukain dong. Ya, sebentar. Sebentar, Mam. Papa bawa Mama ya? Iya. Ma. Ma. Mama. Ma. Ma, ini Ami, Ma. Mama. Ma. Mama. Ma. Ma. Mana sih? Mama. Mama.
di kamar tamu. Kamar tamu? Kok di kamar tamu sih? Iya, Tuan yang suruh pindahin barang-barang Nyonya ke kamar tamu. Mama. Mama kok di sini sih, Ma? Loh, Ami nggak suka kalau Mama pulang, Bukan gitu, ini kan kamar tamu. Mama sengaja minta di kamar ini, sayang. Soalnya kan Mama belum sehat betul. Kalau di sini enak, lebih tenang. Mama bisa istirahat. Kalau di atas Mama capek naik turun naik turun. Ini kemauannya Mama apa kemauannya Papa? Ini kemauan Mama, sayang. Kamu ini gimana sih? Pulang-pulang kok malahan sewot? Hah? Bukannya disun mamanya, malah Mama diinterogasi. Aduh. Tapi kenapa Papa nyuruh Bisuti bawa barang-barang Mama ke sini? Ya supaya Mama nggak bolak-balik, sayang. Tadi kan Mama udah bilang kalau Mama belum 100% sembuh. Ya, sayang. Mami nggak percaya.